Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Sebelum kita memasuki ibadah hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Di saat ini ku angkat tambang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon berkat, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat dosaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Hukum Taurat bagi kita di minggu hari ini, yaitu dari Tita keempat dan maksudnya. Tita keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya
Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kudaki jalan belia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan
Kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini dari Mazmur pasal 28 dimulai dari ayat 1 sampai 2. Kita membacanya secara responsoria. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
kita mendengarkan warta jemaat. Warta Minggu tanggal 5 Mei 2024, alinea pertama, pelayanan 1.1. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 5 Mei 2024 adalah Minggu Rogate Martangiang. Topik minggu, Saina majalodo nasana mangido. Setiap orang yang meminta akan menerima. 1.2. Sakramen Baptisan Kudus. Hari ini Minggu tanggal 5 Mei 2024 dalam kebaktian pukul 10.30 WIB, gereja telah melaksanakan sakramen Baptisan Kudus bagi putra-putri anggota jemaat HKBP Kramat Jati sebanyak 7 orang. Keluarga Boy Ramos Yosua, Ibu Robeka Andrini Borusianturi dari WIK Kramat Jati. Keluarga Yason Suryanto Nenggolan, Ibu Triweni Bu Feberlina Mendova Boru Pangaribuan dari WIK Tengah. Keluarga Niko Egi Humiras Siahaan, Ibu Betsy Edith Christine Boru Purba dari WIK Tengah. Keluarga Riki Hendra Silalahi, Ibu Berta Sabrina Alfrida Boru Sitanggang dari WIK Rambutan 1. Keluarga Andre Uliam, Ibu Lilis Veronica Boru Ambarita dari WIK Balai Kembang. Keluarga Erikson Mispa Reynaldo Sitorus, Ibu Trining Tunggal Asih Boru Tambunan dari WIK Cawang. 1.4. Rencana pemberkatan nikah. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Tio Marulak Prancis, anak dari Bapak Isnandar Zulkarnain, Ibu Sintua N Boru Samosir, Jemaat HKBP Resort Kramat Jati dari WIK BS Taman Harapan, dengan tunangannya Saudari Nurhayati, Jemaat HKBP Kramat Jati dari WIK BS Taman Harapan, putri dari Bapak Sugiono, Ibu Wijayanti. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 10.30 WIB di HKBP Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. 1.5. Pemberitahuan nikah. Telah menerima pemberkatan nikah Saudara Edo Trison Sarjaya Manulang, anak dari Bapak Rimni Tahi Manulang almarhum, Ibu Kartini Boru Sinurat, Jemaat HKBP Resort Kramat Jati dari WIK Tengah, dengan tunangannya Saudari Sweta Marito Boru Hutauruk, Jemaat HKBP Hutagurgur, Partangga Resort Cipoholon, Distrik 2 Silindung. Pemberkatan nikah telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di HKBP Hutagurgur, Partangga Resort Cipoholon, Distrik 2 Silindung. 1.6. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar Minggu 12 Mei 2024 adalah WIK Tengah. 1.7. Rapat resort. Rapat resort akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 17 WIB di ruang konsistori. 1.8.
Pelantikan. 1. Sesuai hasil rapat Perhalado Selasa tanggal 16 April 2024 diputuskan pelantikan fungsionaris periode tahun 2024 sampai dengan 2028, seksi dan pengurus UIK periode tahun 2024 sampai 2026 akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pada kebaktian pukul 10.30 WIB. 2. HKBP Gedong mengadakan pelantikan fungsionaris periode tahun 2024 sampai dengan 2028, seksi dan pengurus UIK periode tahun 2024 sampai dengan 2026 pada hari Minggu hari ini tanggal 5 Mei 2024 pada kebaktian pukul 10 WIB. 1.9 CD Angkatan tahun 2023-2024. Jadwal kegiatan CD Angkatan tahun 2023-2024 kegiatan sebagai berikut. 1. Retreat Jumat tanggal 5 sampai Sabtu tanggal 6 Juli 2024. 2. Ujian tulisan Minggu tanggal 14 Juli 2024. 3. Ujian lisan Sabtu tanggal 20 Juli 2024. Glade Resik Sabtu 27 Juli 2024 pukul 14.00 WIB. 5. Inaugurasi Sabtu 27 Juli 2024 pukul 18 WIB. 6. Makatidakon Hata Haporseaon Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 10.30 WIB. 1.10 HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Tata ibadah pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pada pukul 6.00 WIB. Sekolah Minggu pukul 8 WIB, remaja pukul 10.30 WIB, dewasa pukul 10.30 WIB, dewasa pukul 17 WIB. Diberitahukan supaya semua jemaat mengikuti acara peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Alinea kedua, lain-lain. Telah dibuka penerimaan mahasiswa baru program studi sarjana teologi tahun akademik 2024-2025 Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP Sipoholon, Sekolah Tinggi Diakones HKBP, dan Sekolah Tinggi Bible Pro sebagai berikut. 1. Penerimaan mahasiswa baru program studi sarjana teologi tahun akademik 2024-2025, tanggal pendaftaran 22 April sampai tanggal 7 Juni 2024 dan 8 Juni 2024, verifikasi dan validasi berkas persyaratan administrasi. 2. Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP Sipoholon dibuka tanggal 23 April 2024 sampai 19 Juli 2024 di kampus STGH HKBP Sipoholon. 3. Sekolah Tinggi Diakones HKBP dibuka tanggal 23 Juli 2024 di kantor Sekolah Tinggi Diakones HKBP. 4. Sekolah Tinggi Bible Pro dibuka tanggal 2 Mei 2024 sampai 28 Juni 2024. Untuk persyaratan pendaftaran tersebut dapat dilihat di Mading HKBP Kramat Jati. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.
kita memberikan persembahan 1A dan 1B, sambil memuji Tuhan kita bernyanyi. Bersama
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini di Minggu Rogate kita disapa oleh firman-Nya melalui Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian dikatakan, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikian firman Tuhan. Rogate, itulah nama minggu kita hari ini. Berdoa atau doa orang beriman. Doa orang beriman. Martin Luther berkata bahwa doa itu adalah nafas bagi orang percaya. Itu makanya gereja yang hidup adalah gereja yang tetap berdoa. Demikianlah juga orang yang percaya yang masih hidup, pastilah dia berdoa. Dan dalam Mazmur 150 dikatakan, segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala yang bernafas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang hadir di sini, Anda bernafaskah? Bernafas kita ya. Oleh karena itu ingat, jangan lupa berdoa. Kita diingatkan untuk berdoa. Entah itu saat kita nafasnya normal, entah itu kita sedang sesak nafas, entah itu sedang napas kita bau, misalnya baru bangun tidur. Berdoalah. Atau dalam kondisi apapun, bahkan sudah hampir habis napasnya. Pokoknya selagi masih ada napas, hendaklah memuji Tuhan, kecuali sudah lupa bernapas. Allah tidak mengharapkan kita lagi berdoa.
doa itu adalah kekuatan orang beriman. Doa itu kekuatan orang beriman. Untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Kekuatan orang beriman untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu makanya kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, ketika Musa berdoa kepada Tuhan, sesungguhnya dia mau meminta segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Elia juga memohon agar hujan tidak dihentikan, dan ketika juga dia memohon agar hujan diberikan Tuhan, itu atas dasar agar orang banyak yang belum percaya itu akhirnya mengenal dan mempercayai Tuhan. Oleh karena itulah doa itu adalah untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu makanya hampir tidak ada orang, atau mungkin kita jarang mendengarkan orang berdoa, Tuhan sertailah kami karena kami mau merampok bank ini. Tuhan, kami mau berjudi, berkatilah supaya aku menang. Sepertinya belum, atau saya jarang mendengar ada orang berdoa seperti itu. Tuhan, lindungilah kami agar ketika kami melakukan kejahatan ini, memperkosa, menipu orang atau melakukan kejahatan, supaya tidak ketahuan. Sepertinya tidak ada doa seperti itu. Karena apa? Doa itu kekuatan, memohon kekuatan untuk melakukan yang dikehendaki Tuhan. Bukan yang dikehendaki diri, tapi memohon kekuatan untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, doa siapa yang diterima oleh Tuhan? Doa siapa? Dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16 bahwa doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dikatakan doa orang benar. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu orang benar? Apakah Bapak Ibu orang benar? Alusia muna jo. Orang benarkah kita ini? Tidak. Berarti doa kita tidak didengar Tuhan. Apakah Anda orang benar? Ini bagaimana ini? Jadi doa kita tidak ada yang didengar Tuhan dong kalau gitu ya. Karena dikatakan memang doa yang didengar Tuhan adalah doa orang benar. Sangat besar kuasanya juga. Oleh karena itu bagaimana caranya supaya kita menjadi orang benar? Tentu itu kelanjutannya. Bagaimana caranya agar kita orang benar? Bapak, Ibu, saudara-saudari, benar tidak ada orang yang benar di dunia ini. Namun caranya ketika kita mengaku dosa, ketika kita mohon pengampunan dosa, saat itu kita sudah menjadi orang benar. Saat kita mengaku dosa atau memohon pengampunan dosa, saat itu kita sudah menjadi orang benar. Dan tadi kita sama-sama memohon pengampunan dosa. Marilah kita mengaku bersama bahwa kita ini berdosa. Kita mohon kepada Tuhan. Oleh karena itu kita sudah menjadi orang benar. Hanya jatuh lagi kepada dosa, kan gitu. Karena kita balik lagi berdosa, maka tidak benar lagi. Kemudian mohon ampun dosa, jadi orang benar lagi. Jatuh lagi, tidak benar lagi. Memohon lagi, mohon ampun, baru kita orang benar. Dan oleh karena itulah makanya kita juga sering berdoa. Dalam berdoa itu, sebelumnya Tuhan, kami mohon ampun atas dosa kami. Dengarlah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Kita lebih dahulu memohon pengampunan dosa. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, percayalah, Anda orang benar, maka doamu didengar, diterima oleh Tuhan. Jika Anda mengaku dosa. Bagaimana hidup seorang pendoa? Nah, itulah yang dimaksud, yang disebut di dalam nats ini.
bagaimana hidup seorang pendoa? Dikatakan di dalam ayat 1, hidup seorang pendoa itu tidak menghakimi. Tidak menghakimi, jangan menghakimi. Tetapi pendoa itu tahu diri. Tahu diri. Alkitab tidak melarang orang untuk menasehati orang lain. Alkitab tidak melarang kita menghukum seseorang yang berbuat salah. Namun, jika hanya untuk menunjukkan kesalahan dan mempermalukan seseorang, mempermalukan orang tertentu, itu tidak baik karena kita sudah jatuh kepada penghakiman. Karena ukuran kita yang kita pakai mengukur dia. Padahal kepada kita tidak diberikan hak untuk menghakimi sesama. Justru menghakimi itu adalah hak Allah. Kenapa kita dikatakan jangan menghakimi sesamamu? Karena ternyata jangan-jangan kesalahan kita sendiri lebih besar daripada dia. Itu makanya dikatakan, hai engkau orang munafik, kenapa ada selumber di mata temanmu engkau lihat, tetapi ada balok di matamu engkau tidak melihatnya. Mungkin ada kekurangan orang lain, seolah-olah itu paling besar, padahal karena kesalahan kita belum ketahuan, kan gitu. Kita memang melihat kesalahan orang yang ketahuan, tetapi jangan-jangan kesalahan kita juga banyak. Maka jangan menghakimi sesama. Menasehati, mengingatkannya boleh. Tapi untuk menghakimi dia, membuat ukuran kita menjadi ukuran dia, itu adalah sebuah hal yang salah dan harus dihentikan. Dan itu adalah sebuah hal kemunafikan. Dan oleh karena itulah dikatakan seorang pendoa janganlah menghakimi, tapi dia tahu diri bahwa saya juga berdosa yang butuh diingatkan oleh saudara-saudara saya agar saya tidak jatuh dan semakin terperosok di dalam dosa itu. Dan saya mohon pengampunan dosa. Kemudian hidup pendoa itu tidak sombong atau merasa suci. Sebagaimana doa orang Farisi itu dikatakan dalam Lukas 18 ayat 11. Ketika orang Farisi itu datang ke bait Allah bersama-sama dengan pemungut cukai, orang Farisi itu berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain ini." Katanya, "Aku mengucap syukur kepadamu karena aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu," katanya. Itu dalam doanya. Kemudian dia berkata juga, "Aku berpuasa 2 kali seminggu Tuhan, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku," katanya di dalam doanya. Sesungguhnya nampaknya enak mendengarnya di dalam kelemah lembutan, tetapi sebenarnya kerendahan itu tampak melalui kesombongan juga. Caranya sepertinya lembut, tapi sesungguhnya kesombongan. Doa seperti itu tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan bukan pribadi yang seperti itu hidup pendoa. Dan juga hidup pendoa itu harusnya seorang yang mengasihi sesama, tidak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain atau merendahkan orang lain. Seperti ada dalam doa orang Yahudi tradisional. Mereka berdoa, "Ya Bapa, saya berterima kasih kepadamu karena engkau tidak menjadikanku atau tidak menciptakanku perempuan," katanya. Doa orang laki-laki Yahudi tradisional. Memohon, bersyukur dia karena engkau tidak menjadikanku perempuan. Itu kan seolah-olah merendahkan harkat dan martabat perempuan.
Meskipun sebenarnya tujuannya karena sebagai laki-laki dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar, itu maksudnya. Tetapi itu sudah menunjukkan bahwa seolah-olah posisi laki-laki itu jauh lebih berharga, lebih penting dari perempuan. Padahal baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan Tuhan. Ya kan? Bahkan kalau ditelisik-telisik, laki-laki itu, manusia itu diciptakan dari tanah, debu. Padahal perempuan dari tulang. Berarti mana yang lebih kuat? Debu atau tulang? Ah, itu beda lagi ceritanya nanti kan? Seperti itu. Tapi dalam doa tradisional itu seperti merendahkan. Maka pendoa itu tidak boleh juga ternyata seperti itu, merendahkan orang lain atau membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan yang kemudian, pendoa itu tidak menyerah. Tidak menyerah. Dan itulah yang dikatakan di dalam nas ini, minta, cari, ketok. Jangan menyerah. Standar kebergantungan kita kepada Tuhan dalam doa itu adalah meminta, mencari, dan mengetok. Itu urutannya. Karena ketika kita meminta, Tuhan menyediakan. Dan ketika Tuhan sudah menyediakan, maka kepada kita disuruh carilah. Bukan ketika kita meminta dari rumah, maka diantarkan ke rumah kita. Tapi ketika kita memohon kepada Tuhan, ya Tuhan berikan aku pengetahuan, ya Tuhan berikan aku hikmat, ya Tuhan berikan aku kekayaan, tidak diantarkan ke rumah kita. Tapi ketika kita memohon pengetahuan, carilah maka aku sekolah, carilah maka aku akan belajar dan belajar dari berbagai pengalaman. Cari. Kalau aku memohon kekayaan, maka bekerjalah, carilah di dalam pekerjaanmu, berusahalah semaksimal mungkin, maka pada akhirnya kita akan mendapatkan, kita akan menemukan. Tetapi kadang juga tidak langsung menemukan, maka dikatakan ketoklah. Dulu memang masih pintu, ketok, dia harus diketok. Begitu pintu itu diketok, belum tentu ada orang yang mendengar. Belum tentu ada orang yang mendengar. Apalagi di Israel, itu dinding rumah mereka ternyata sangat tebal-tebal. Segini, bisa sampai segini dinding rumah. Karena batu-batu di sana mereka penghasil batu bata. Begitu tebal. Jadi sekiranya pun ada benturan dari luar, tidak rusak itu bangunan. Sangat sulit untuk rusak. Maka kalau diketok sekali, mungkin orang di dalam tidak langsung mendengarkan. Dan ketika diketok 2 kali juga belum tentu didengar. Maka mungkin harus digedor-gedor baru ada yang mendengar, baru dibuka. Itu artinya sekali mencari belum tentu ketemu, 2 kali belum tentu, 3 kali belum tentu. Mungkin harus berulang-ulang. Bahkan untuk zaman sekarang tidak mungkin lagi hanya diketuk lagi. Orang kadang pagarnya di sini, pintu rumahnya di sana, 50 meter. Maka pencet bel, kan gitu. Pencet bel baru kedengaran. Ketok-ketok tidak cukup, pencet bel baru kedengaran, atau telepon dia, baru dia dibuka pintunya. Artinya akan ada banyak cara yang lain, berusaha lagi maksimal agar kita akhirnya menemukan dan mendapatkan. Karena yang kita minta disuruh mencari dan mengetok sampai kita menemukannya. Dan oleh karena itu, pendoa itu adalah orang yang tidak menyerah, tidak mudah menyerah, tapi selalu dan selalu berusaha sehingga akhirnya dia menemukan apa yang dia harapkan. Dan tentunya doa itu, apa yang kita minta tidak selalu apa yang kita minta itu diberikan. Tidak selalu itu yang diberikan. Saya berdoa meminta kekuatan, tetapi Tuhan ternyata memberikan kesulitan. Aku berdoa memohon kekuatan, tetapi Tuhan memberikan kesulitan sehingga saya menjadi kuat dengan kesulitan itu. Kita berdoa memohon hikmat, tetapi Tuhan memberikan masalah yang banyak. Karena dengan menghadapi masalah itu, kita akhirnya memiliki hikmat. Saat kita berdoa meminta keberanian, tetapi justru Tuhan memberikan bahaya. Kita memohon keberanian, Tuhan memberikan bahaya untuk kita kalahkan. Karena dengan berani menghadapi bahaya itu, kita menjadi betul-betul berani
Bahkan kadang kita meminta agar Tuhan memberi kita cinta kasih. Tuhan, kita memohon agar kita bisa mengasihi dan dikasihi. Tuhan, kasihanilah aku. Tetapi ternyata Tuhan memberikan orang-orang yang bermasalah di sekeliling kita, agar melalui kita menunjukkan kasih, barulah kita mengerti kasih yang sebenarnya. Oleh karena itu, apa yang kita minta belum tentu itu yang langsung diberikan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak memberikan, hanya kita perlu menemukan apa yang dimaksud dari semua peristiwa itu sesuai dengan permintaan kita tadi. Demikianlah orang yang berdoa itu. Dan yang menjadi yang menarik, apa yang kita doakan? Kayak gitu. Apa yang kita doakan? Sebenarnya karena minggu ini adalah minggu terakhir setelah Paskah. Minggu terakhir Paskah. Minggu depan, khususnya hari Kamis, kita sudah masuk kepada minggu hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi bukan Paskah, ini masih minggu terakhir Paskah setelah kebangkitan Yesus. Hubungannya dengan nas ini sebenarnya adalah soal pemberitaan Injil agar Tuhan membuka pintu hati umat manusia untuk menerima Injil. Dan itulah makna yang dimaksud dari Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Itu dikatakan. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Barang yang kudus itu atau mutiara itu adalah simbol dari Injil, firman Tuhan. Jangan kau berikan barang yang kudus itu kepada anjing. Anjing dan babi adalah simbol dari kenajisan, binatang yang najis pada waktu itu, menggambarkan orang-orang yang tidak mau menerima firman Tuhan, orang-orang yang menolak firman Tuhan itu. Maka jangan kau paksakan berikan barang yang kudus itu kepada mereka, karena ketika engkau memaksakan, justru mereka akan tidak menghargai firman Tuhan, bahkan akan berbalik menyerangmu. Jika demikian, kalau ada orang yang menolak firman Tuhan, menolak Injil itu, berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan membuka pintu hatinya agar mereka menerima firman Injil itu. Namun jika pintu hati mereka tetap tertutup, tidak usah ngotot. Gak usah paksakan kepada mereka. Kenapa? Sebab masih banyak manusia yang masih membutuhkan Injil itu. Begitu banyaknya lagi manusia di dunia ini yang masih mengharapkan mutiara itu, mengharapkan barang yang kudus itu, yaitu Injil. Jangan berfokus kepada satu itu. Masih banyak lagi. Itu yang mau dikatakan. Oleh karena itu, kita butuh keseriusan di dalam doa. Dan itulah tadi yang kita baca di dalam epistel itu. Tuhan, janganlah engkau diam. Kalau engkau diam tidak menolongku, aku bagaikan orang mati yang akan masuk ke liang kubur. Itu dikatakan dalam Mazmur 28 itu. Menggambarkan keseriusan memohon kepada Tuhan agar mereka diluputkan, agar Tuhan memberikan pertolongan. Dan itu pula kita yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan memohon dengan sungguh-sungguh agar Tuhan mengetuk pintu hati umat manusia untuk mampu mendengarkan, menerima Injil itu. Demikianlah juga sebenarnya para orang tua, sungguh-sungguhkah kita berdoa kepada Tuhan, memohon agar anak-anak kita hatinya dibuka mendengarkan nasihat orang tua? Jangan-jangan ada orang tua tidak berdoa. Yang penting apa kata orang tuanya harus didengarkan. Kalau tidak, awas keluar kau dari rumah ini, kan gitu kan? Pemaksaan. Kalau nggak mau diatur, nggak usah lagi anggap ini bapakmu atau mamamu. Keluar dari rumah ini. Marah-marah kita.
Tetapi dikatakan dalam hal ini sebagai pendoa, mohonlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar Tuhan membuka hati anak-anak kita sehingga Dia mampu menerima ajaran nasihat kita. Dengan demikian, dia akan bertumbuh dan mengenal kebaikan Tuhan. Maka baik orang tua juga adalah seorang pendoa. Baik anak-anak juga dia berdoa kepada Tuhan, mohon agar pikirannya, hatinya dibukakan oleh Tuhan. Bahkan kehidupannya, pergumulannya ditolong oleh Tuhan. Bahkan kerinduannya juga akhirnya ditolong oleh Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan. Dan berdoa itu adalah sebuah kesungguhan hati. Bagaikan tadi yang di epistel itu dalam Mazmur 28 itu, bayangkan seorang raja, Daud itu adalah seorang raja, tetapi dia menyembah-nyembah Tuhan. Dia sampai sembah sujud, berlutut, bahkan menengadah tangannya kepada Tuhan, agar Tuhan segera datang menolongnya. Karena apa? Karena dia sedang di dalam ketakutan. Ketakutan apa? Dia sedang diintip oleh para musuh. Kerajaannya sedang di dalam pengawasan musuhnya, maka dia harus segera mendapatkan kekuatan. Sementara tentara di bangsa itu kurang memiliki skill yang banyak karena sudah banyak mati di medan perang. Maka dia memohon, Tuhan janganlah berdiam diri terhadap aku. Janganlah membisu terhadap aku Tuhan. Begitu dia. Dia benar-benar memohon. Kemudian dikatakan, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus, dengarkanlah aku. Itu permohonan loh. Seorang raja, seorang pejabat yang kita pikir dia tidak punya persoalan, kan gitu. Terkadang manusia kalau melihat jabatannya tinggi, oh enak sekali hidupnya, tidak ada lagi masalahnya, berarti nikmat sekali hidupnya. Padahal belum tentu. Setiap orang punya pergumulan masing-masing. Kalau kita melihat ada orang kaya, wah hidupnya enak sekali. Padahal dia juga punya pergumulan yang berat mungkin. Karena dia tidak mengungkapkan aja, dia mengungkapkannya kepada Tuhan. Atau kita berpikir kalau orang miskin tidak ada persoalannya, banyak juga persoalannya orang miskin. Siapapun itu banyak persoalannya. Bahkan Daud itu tadi, bayangkan raja dia. Tapi dia tetap memohon kepada Tuhan. Pergumulannya banyak, tantangannya dari musuh banyak. Bahkan anaknya sendiri, Absalom, hendak mengkudeta kerajaan bapaknya. Coba, seorang raja gitu loh. Anaknya mengkudeta kerajaan bapaknya, mau diambil alih kerajaan bapaknya, mau dibunuh bapaknya, supaya dia menjadi berkuasa raja. Tapi bagaimana lagi, mau dibunuhnya anaknya itu si Absalom, berdosa dia. Gak dibunuh, nah dia hancur. Terus melakukan apa? Dia di dalam kebingungan. Dan makanya dia sering di dalam kebingungan dan juga di dalam kekhawatiran, ketakutan. Makanya di dalam keheningan dia berseru. Dia bahkan menangis, bahkan sembah sujud memohon di dalam kesungguhan hati. Tuhan, dengarkanlah teriakku, dengarkanlah penderitaanku. Karena dia sungguh-sungguh mengenal Allah. Demikianlah kita saat ini pada Minggu Rogate. Sesungguhnya orang percaya berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan memang harus berdoa dengan sungguh-sungguh demi kebaikan bangsa ini. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh demi ketentraman dunia ini. Kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh dengan berbagai pergumulan kemelut kehidupan kita, agar Tuhan bekerja. Sebab ada masanya kita tidak sanggup untuk berbuat lagi. Tetapi Allah berkata sebagaimana dikatakan kepada Musa, jika engkau tetap diam, aku berperang untukmu, asalkan engkau mau tetap diam. Ada masanya Tuhan yang bekerja tanpa kita sadari. Dan Tuhan memulihkan semua beban kemelut kehidupan kita. Dan inilah yang kita yakini, baik anak-anak, remaja, naposo bulung, orang tua, lansia, dengan berbagai hal yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan ada sesuatu yang kita tidak pahami di dalam kehidupan ini, datanglah dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Dan jangan pernah kira doa itu hanya sebatas doa, hanya sebatas rangkaian kata, tetapi doa itu memiliki kuasa.
doa itu memiliki kuasa. Mujizat boleh terjadi melalui doa. Karena itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Melalui doa itu kita memohon apapun yang engkau minta kepada Tuhan. Katakanlah, dikatakan sedangkan engkau orang jahat tahu memberikan kepada anakmu yang baik. Ketika anakmu meminta ikan, masa engkau memberikan ular? Ketika anakmu minta roti, masa engkau memberikan racun? Kau tahu memberikannya kan? Apalagi Bapamu yang di surga tahu memberikan yang baik bagimu. Jika kita sungguh-sungguh memohon kepadanya, maka jadilah pribadi pendoa. Amin. Terpujilah Allah yang maha baik, karena engkau sungguh mendengarkan doa kami, sebab engkau Allah yang hidup. Melalui kebangkitan Yesus, kami telah diyakinkan bahwa Tuhan kami hidup. Karena Tuhan hidup, maka engkau memperhatikan kehidupan kami dan juga selalu hadir untuk menolong setiap umatmu, mendengarkan doa kami, dan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Biarlah dengan firman-Mu hari ini kami diingatkan kembali ketika kami berdoa dengan kesungguhan hati, bukan hanya meminta apa yang perlu pada diri kami sendiri, tetapi juga bagi sesama kami, bagi dunia ini, demi keselamatan dan kedamaian dunia ini dan seluruh umat ciptaan-Mu. Kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan yang tetap memberkati kami, bahkan sering mengampuni kami, bahkan selalu mengampuni kami saat kami berdosa, saat kami bersalah. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak menghakimi sesama. Jangan lebih banyak menilai, melihat kesalahan orang lain sebelum kami mengerti, memahami, menilai dan menyadari diri kami. Dan biarlah kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan pakailah kami ya Allah untuk menjadi alat-Mu, memberikan nasihat, peringatan, agar sesama kami tidak jatuh di dalam dosa, dan biarlah kami juga mau mendengarkan nasihat dan mau juga mendengarkan peringatan agar kami juga tidak tersesat di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur atas segala yang baik yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan umat-Mu, melalui kehidupan rumah tangga, melalui pekerjaan kami, melalui anak-anak, melalui suami dan istri, bahkan melalui tetangga, melalui sahabat. Itu semua adalah karya Tuhan, dan Engkau hendak menyatakan sesuatu melalui setiap hal itu. Dan biarlah kami bisa melihat karya Tuhan yang ajaib itu terjadi melalui setiap perjumpaan, melalui setiap kehidupan yang kami alami sepanjang hari. Kami mohon Engkau tetap memberikan cinta kasih di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Dan secara khusus kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang memberikan cinta kasih kepada saudara-saudari kami yang hendak melangsungkan perkawinan. Biarlah mereka tetap diyakinkan bahwa Engkaulah sumber dari cinta itu, dan mereka akan menumbuh kembangkan cinta itu di dalam takut akan Tuhan. Dan ketika mereka menjadi rumah tangga yang baru, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kami bersyukur atas anak yang lahir. Itu pertanda bahwa Tuhan masih mengizinkan dunia ini berkembang, dan juga Tuhan tetap memberkati, melindungi, memberikan keberlanjutan generasi di dunia ini. Biarlah melalui orang tua, jiwa, iman mereka juga diarahkan kepada Tuhan untuk mengenal Engkau Sang Pencipta. Dan kami juga bersyukur atas segala kemurahan Tuhan melalui gereja-Mu, melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gereja dan juga di jemaat. Biarlah itu sungguh-sungguh dilakukan karena iman dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami mohon ya Allah, berilah kesembuhan, kekuatan bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, baik dalam pemulihan dan khususnya jemaat yang dirawat di rumah sakit, Frederico Gultom, Nyonya Purba Boru Lumban Gaul, Franz Alexander Pandiangan, B. Sihite Opu Serendoli, Sintua Jesi Ringo-Ringo, Marboni Sarma Sipahutar, B. Simban Juntak, dan jemaat Tuhan yang tidak kami tahu, ya Allah, hadirlah
untuk memberikan sukacita pengharapan bagi mereka, agar yakin bahwa Tuhan tetap melindungi mereka baik dalam kondisi sakit sekalipun. Ya Allah Bapa, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu yang masih dalam sekolah, dalam perguruan tinggi, dan juga bagi saudara-saudari kami yang menghadapi berbagai ujian, biarlah itu mengangkat mereka untuk memperoleh sesuatu yang baik bagi kehidupannya. Dan kami mohon Tuhan memberikan yang terbaik kepada putra-putri anak-anak Tuhan, khususnya yang merindukan pasangan hidup, jodoh, biarlah mereka dipertemukan pada waktunya. Dan kami mohon setiap orang yang merindukan pekerjaan Engkau berikan, dan khususnya juga setiap keluarga yang merindukan keturunan, ya Allah, dengarlah setiap kerinduan mereka, dan biarlah melalui mereka juga nama Tuhan dipermuliakan. Ampunilah dosa kami ya Allah, karena Kristus Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 dan mengumpulkan persembahan. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Juga yang kau timbang pahit untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu. Menghayati
cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah Dikau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kami segenap pelayan
yang melayani di sore hari ini, mengucapkan kepada kita semua dan seluruh jemaat yang mengikuti secara live streaming, selamat hari Minggu, Horas. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan